Selamat datang di channel Pena Zahra, video seputar ilmu pengetahuan. Di video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum nonton video ini, mari kita like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan diri, dan lingkungannya. Jadi, suatu makhluk dikatakan sebagai makhluk hidup jika mempunyai ciri-ciri yang hidup, seperti bernapas, tumbuh, berkembang biak, bergerak, dan sebagainya. Jenis-jenis makhluk hidup. Seperti kita ketahui bersama, makhluk hidup ada 3 jenis, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Sebab manusia diberikan akal pikiran, jadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Coba kamu amati keadaan yang ada di sekitar rumahmu. Lihatlah apa saja yang ada di sana. Pasti setiap harinya kamu dapat melihat kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Mungkin di sekitar kamu ditanami bunga yang indah, pohon-pohon yang sejuk, ada hewan peliharaanmu seperti kucing dan ayam, ada juga anjing peliharaan tetangga. Semua itu merupakan makhluk hidup. Namun di sekitarmu juga ada pula benda mati, seperti batu, air, tanah, ataupun angin. Semua itu dikategorikan sebagai benda mati. Dikategorikan sebagai benda mati karena tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa saja ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup. Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Kelima, makan dan minum. Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ciri yang pertama, bergerak, berpindahnya sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Manusia dan hewan pada umumnya memiliki sistem gerak seperti otot, sendi, dan tulang yang bisa digunakan untuk bergerak. Hewan dan manusia menggunakannya untuk berjalan dan berlari. Manusia berjalan dan berlari menggunakan kaki. Dengan kaki, manusia dapat berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Adapun hewan seperti anjing, sapi, kuda, kucing dan lainnya bergerak menggunakan kaki. Ikan bergerak menggunakan sirip, serta burung yang terbang di udara menggunakan sayap. Nah, jadi dapat kalian lihat setiap hewan ini berbeda-beda cara bergeraknya. Ada yang bergerak dengan sirip, ada yang bergerak dengan kaki, ada yang bergerak dengan sayapnya, bahkan ada juga hewan yang bergerak dengan perut. Berbeda dengan tumbuhan. Bergerak yang dimaksud pada tumbuhan adalah bukan berarti berpindah-pindah tempat. Gerak yang terjadi pada tumbuhan pun hanya terjadi pada beberapa bagiannya saja. Gerak pada tumbuhan umumnya terdiri dari gerak tropisme, gerak naksis, dan gerak taksis. Ini adalah contoh gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa sinar matahari. Daun tanaman yang mengikuti arah datangnya sinar matahari, contohnya seperti bunga matahari. Ada juga gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa gaya gravitasi bumi. Contohnya gerak pertumbuhan akar yang semakin lama ke dalam tanah. Nah, dapat kalian lihat pada gambar ini, tanaman yang ditanam lama-kelamaan akarnya akan semakin ke dalam. Nah, gerak pada tumbuhan yang satu ini sudah tidak asing lagi ya. Gerak yang diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa sentuhan atau tekanan. Contohnya daun putri malu yang menutup saat disentuh. Jadi daun putri malu ini akan menutup saat disentuh karena dia peka terhadap rangsangan. Jadi ini adalah bunga pukul 4. Bunga pukul 4 mekar pada sore hari dan menutup saat pagi hari.
Kenapa demikian? Karena diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya matahari. Lihat bunga yang cantik ini adalah bunga tulip yang akan mekar saat suhunya sesuai. Gerak pada tumbuhan ini diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa suhu. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernapas. Bernafas merupakan ciri makhluk hidup yang paling utama. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui beberapa proses. Proses pernapasan pada hewan terjadi berbeda-beda tergantung jenis hewan dan jenis lingkungan tempat tinggalnya. Contoh hewan mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Hewan amfibi seperti katak saat menjadi berudu bernafas dengan insang. Ketika bertumbuh menjadi katak dewasa bernafas dengan paru-paru. Pada tumbuhan, proses bernafas dinamakan dengan proses fotosintesis. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran tinggi dan berat badan yang dipengaruhi oleh asupan makanan dan minuman. Nah, makhluk hidup memerlukan makan dan minum untuk mempertahankan hidup. Dengan makan dan minum akan mempengaruhi bertambahnya ukuran tinggi dan berat badan. Manusia mengalami pertumbuhan. Pertumbuhannya ditandai dengan bertambahnya tinggi dan berat badan. Begitupun pertumbuhan pada hewan. Contohnya pada hewan sapi, yang dimulai dari anak sapi, kemudian menjadi sapi muda, kemudian menjadi sapi dewasa. Pertumbuhan pada tumbuhan dimulai dari biji, kecambah, tanaman muda, lalu menjadi tanaman dewasa. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk mendapatkan keturunan. Tujuannya untuk melestarikan keturunan atau jenisnya. Makhluk hidup kalau tidak berkembang biak maka dia akan punah. Cara berkembang biak pada setiap makhluk hidup berbeda. Manusia berkembang biak hanya secara beranak. Kalau hewan dia berkembang biak melalui beberapa cara. Antara lain beranak seperti kucing, kambing, sapi, dan sebagainya. Ada juga hewan yang bertelur seperti ayam, burung, bebek, ada juga ikan, dan sebagainya. Sedangkan pada tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda. Proses yang terjadi pada tumbuhan dapat berlangsung secara vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan, artinya alami. Contohnya umbi lapis. Umbi lapis dengan daun yang berlapis dan membentuk umbi, seperti bawang putih, bawang bombay, dan sebagainya. Ada juga akar tinggal, seperti jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan sebagainya. Perkembangbiakan generatif atau buatan yang prosesnya diupayakan oleh manusia untuk memperoleh individu baru. Contohnya cangkok. Cangkok perkembangbiakan dilakukan dengan mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar di bagian tersebut. Biasanya cangkok ini paling banyak kalian jumpai di pohon mangga, pohon jambu, bahkan pohon jeruk. Dapat kalian lihat pada gambar ini adalah tanaman yang dicangkok. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu makan dan minum. Makhluk hidup membutuhkan makan dan minum sebagai sumber energi. Ada dua cara makhluk hidup mendapatkan makanannya, dengan cara autotrof dan heterotrof.
Autotrof adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri seperti tanaman yang mendapatkan makanan dari fotosintesis. Heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri seperti manusia dan hewan. Jadi bisa dikatakan tumbuhan adalah produsen karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan manusia dan hewan disebut konsumen karena tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsangan seperti cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, dan lain-lain. Manusia akan merasakan panas jika suhunya panas dan akan merasakan dingin pada saat suhunya dingin. Begitupun ketika mencium sesuatu, kita akan meresponnya dengan langsung menutup hidung. Selain itu juga ketika kita berpapasan dengan sinar matahari atau melihat cahaya sinar matahari, mata kita langsung menutup karena ada rangsangan dari sinar matahari. Ada juga hewan yang sering kita jumpai yang disebut kaki seribu karena memiliki kaki yang banyak. Cara yang dilakukan oleh kaki seribu untuk melindungi dirinya dari pengganggu yaitu dengan menggulung dirinya ketika disentuh. Pernahkah kamu melihat tumbuhan putri malu? Atau pernahkah kamu menyentuhnya? Putri malu ketika kamu sentuh akan menutup daunnya. Ini menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut peka terhadap rangsangan. Itulah penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.